Selamat siang saudara-saudara seiman dalam Kristus. Saya akan memulai firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 10. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan
seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? jawab Kornelius. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu.
Dan semua orang percaya dari golongan bersunat menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang ini dengan air, sedang mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Melalui cerita Cornelius, Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan bagi semua orang. Kita akan membahas 3 hal dari pasal ini. Yang pertama, doa yang diberkati. Yang kedua, Allah tidak membedakan orang. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Mari kita mulai dari nomor 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 4. Jawab malaikat itu kepada Cornelius, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kata ini, Allah mengingat Cornelius. Jadi Allah mengingat kita jika kita selalu berdoa kepada Tuhan. Zaman dahulu orang Yahudi selalu berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali. Tercermin dalam zaman Daud, pada waktu pagi, tengah, dan petang. Dan pada zaman Daniel, Allah memberkati Cornelius karena dia setia pada saat-saat berdoanya. Berdoa selalu, tetap berdoa, bertekun dalam doa. Inilah yang saya namakan konsisten dalam berdoa. Ya, saya ulangi, setia dalam doa, berdoa selalu, tetap berdoa, dan bertekun dalam doa. Berdoa di setiap waktu untuk bermacam-macam permohonan, tidak kenal tempat dan waktu. Dari 1 Timotius 2 ayat 8. Tuhan tidak membedakan siapapun, baik dari orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dalam peperangan terhadap dosa, iblis, atau dunia, kesetiaan doa orang Kristen dan memberkati orang Kristen tersebut. Tuhan mengukur dan menakar seberapa orang Kristen setia dalam berdoa. Jadi, jangan pernah berhenti berdoa mulai sekarang. Saya akan membagikan pengalaman pribadi saya tentang doa yang diimani dan saya alami sendiri. Yang pertama, doa pada waktu mama saya di tahun 2010 masuk ke ICU di rumah sakit Siloam Karawaci. Nah, di depan ICU itu ada chapel untuk keluarga berdoa. Tempatnya seperti gereja kecil. Di sana banyak yang sujud, berdoa. Saya ikut doa di sana. Saya memohon untuk diberikan kesempatan untuk membahagiakan mama saya karena kami sudah beli tiket ke Bali 2 bulan berikutnya. Melalui doa tersebut, saya diberkati oleh Tuhan. Saya punya waktu mengajak mama saya ke Bali bersama keluarga. Selang 2 bulan setelah mama saya sembuh. Dan bahkan mama saya sempat pergi ke Israel bersama almarhum Mama Evi atau ibu mertua saya pada saat itu ke Israel 5 bulan setelah mama saya sembuh dari ICU. Yang kedua, saya akan membagikan pengalaman doa saya ketika saya berdoa minta anak bersama almarhum Pendeta Samuel Susilo yang merupakan mertua saya juga. Mendiang mengajak saya berpuasa. Dan itu dilakukan 4 tahun sebelum saya mendapatkan anak. Doa puasa makan hanya 1 kali yaitu malam, minum air putih boleh kapan saja. Dan itu saya berdua melaksanakannya selama 1 bulan. Namun Tuhan belum memberikan berkatnya pada saat itu. Tetapi ini adalah awal permulaannya baik untuk kami mengandalkan puasa dan doa.
Yang ketiga, saya berdoa meminta anak secara khusus di awal tahun 2008 bulan Januari. Saya menyatakan bahwa imanku sudah lebih besar dari biji sesawi. Terlalu berani sebenarnya saat itu saya mengatakan kepada Tuhan. Keberanian ini didukung oleh usaha membawa jiwa baru sekeluarga ke hadapan Tuhan. Dan saya saat itu minta agar Tuhan membuka rahim istri saya. Suatu hari Minggu, saya berkata kepada Henny pada saat perjalanan kami ke gereja. Dan saya berkata kepada Henny, kita ikut program bayi tabung saja dan pasti kamu hamil. Henny ragu lalu bertanya, bagaimana saya bisa yakin? Dan bagaimana kalau gagal? Karena itu vonis untuk seorang wanita. Kalau gagal, maka dia disebut mandul. Singkat cerita, Henny mau ikut. Dan Tuhan memberkati kami di bulan 11 tahun yang sama di tahun 2008, Henny hamil. Sehingga tahun berikutnya, di bulan Juli 2009, lahirlah Devon Abisa Cayana. Abisa artinya gift of God, atau pemberian hadiah dari Tuhan untuk kami sekeluarga. Terbayang bahwa ini merupakan hasil doa kami dan orang sekeliling kami yang mencintai kami dengan kasih dan setia, sehingga Tuhan memberkati kami. Sekarang kita akan memasuki nomor 2, mengenai Allah tidak membedakan orang dari Kisah Para Rasul 10 ayat 3-4. Lalu mulailah Petrus berbicara, kata Petrus, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan bangsa atau suku, atau menyayangi orang karena bangsa, kelahiran, atau kedudukan dalam hidup. Allah berkenan dan menerima orang dari setiap bangsa yang takut akan Allah dan hidup yang benar. Yang berbalik dari dosa, percaya kepada Kristus. Dari Yakobus 2 ayat 1, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman kita itu kamu amalkan dengan memandang muka. Memandang muka berarti perhatian khusus terhadap orang tertentu karena kekayaan, busana, atau kedudukan mereka. Dari Yakobus 2 ayat 4. Sikap ini dijadikan kita hakim dengan pikirannya jahat. Kisah 10 ayat 3-4, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dia sadar bahwa perbedaan antara makanan haram halal merupakan penerapan manusia. Tidak ada bangsa yang boleh dianggap sebagai najis di hadapan Allah. Seorang yang takut kepada Allah dan melakukan hal yang benar diterima oleh Allah. Ini merupakan pelajaran besar yang harus dipahami oleh orang Yahudi dan menandai satu langkah yang menentukan di dalam perluasan gereja dari suatu persekutuan Yahudi menuju ke persekutuan yang universal. Nah, disinilah persekutuan gereja juga sudah dimulai untuk orang-orang non-Yahudi, termasuk kita sebagai orang bukan Yahudi. Melalui Kisah Para Rasul 10 ayat 36, Petrus memberitakan Injil kepada Cornelius dengan menunjukkan Yesus adalah benar-benar Tuhan untuk semua manusia. Atau kalimat Nats aslinya berkata Tuhan dari semua orang.
Pengalaman kesaksian saya perihal membedakan suku dan agama adalah saya berusaha mengutamakan orang Chinese dan Kristen dalam praktek pengobatan saya. Tetapi malah saya didatangkan pasien, bukan hanya satu pasien non-Chinese, non-Kristen, tetapi terus mengalir sejak saya berusaha menghindar. Ini cukup aneh. Dan anehnya kuasa penyembuhan terjadi di atas orang non-Kristen. Wow, jadi saya tertegun. Oh, ternyata Tuhan tidak membedakan, tidak pandang dari suku manapun, tidak pandang dari agama apapun, bahwa bagi Tuhan semua adalah sama dan halal. Tidak ada yang haram. Terima kasih Tuhan telah menyadarkan saya dengan jawabannya yang ajaib. Ini sekali lagi mengingatkan saya bahwa kita harus selalu tanya Tuhan atau STT dalam menjalankan apa yang akan kita jalankan. Jadi bukan maunya kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang terakhir. Dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang-orang percaya dari golongan yang bersunat menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Kudus dapat turun dan milik orang yang percaya kepada Kristus, terlepas dia dari suku manapun. Wow, ternyata Roh Kudus bisa turun ke atas kita semua loh. Kita harus menyadari hal ini, bahwa tiap hari akan menjadi hari Pentakosta bagi kita semua, bahwa turunnya Roh Kudus bisa setiap saat. Seluruh rumah tangga Cornelius yang bukan Yahudi mendengarkan dan menerima firman Allah. Karena mereka menerima Kristus, Allah langsung mencurahkan Roh Kudus atas mereka sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima pembaharuan hidup dari Kristus. Saya sering meminta Roh Kudus memimpin dan menolong saya di kala saya belum dalam kesusahan. Ketika tahun 2003 saya menjabat sebagai IT Manager di Dunkin Donuts. Saat itu Dunkin dengan 3.000 karyawan dan 1.000 peralatan komputer se-Indonesia, saya membuat terobosan baru di bidang teknologi. Tentunya mengurangi kecurangan atau cheating atau perihal yang merugikan perusahaan. Hal ini mendapat pertentangan baik dari level kantor pusat, karena data menjadi kacau atau selisih besar-besaran. Dan orang-orang di counter sengaja mengisi salah supaya tidak terdeteksi kecurangannya. Tentunya hal ini nggak mudah menghadapi ribuan orang. Saya dihadapkan pada sebuah meeting yang harus berhadapan dengan 15 manajer tingkat atas yang mewakili ribuan karyawan dan beserta Big Boss. Mereka melaporkan semua ke Big Boss. Dan pada saat itu, pagi hari sebelum meeting, saya berdoa di mobil di parkiran kantor. Tuhan, kalaupun ada yang menggunakan kuasa-kuasa tidak baik, saya merasakan ada yang tidak baik. Biarlah Roh Kudus bekerja dan biarlah namamu dimuliakan atas anakmu ini. Dan benar saja, mereka melaporkan semua ke Big Boss. Dan Big Boss tiba-tiba berkata, kalau tidak input itu adalah salah dan maling. Apa yang dikatakan David, tolong ikuti semua. Pada saat itulah saya merasa doa dan curahan Roh Kudus menguasai ruangan meeting. Dan Tuhan tolong saya. Sejak saat itu seluruh karyawan taat dan pengurangan karyawan pun terjadi di tingkat cabang. Karena dampak efisiensi komputerisasi. Dan Tuhan membuat posisi yang terbalik, di mana yang saya tadi terpuruk semakin populer di masa itu, sehingga saya naik menjadi general manager termuda pada usia 33 tahun.
Sehingga saya diberkati, dikirim ke International Conference ke Amerika selama 2 minggu. Saya dikirim ke Los Angeles, New Orleans, dan Las Vegas. Begitu hebat Tuhan kita yang membela dan memberkati kita dengan limpah. Serahkanlah semuanya perkara dalam doa dan minta tuntunan Roh Kudus bekerja dalam segala perkara kita. Demikian 3 hal penting yang saya rangkum dari Kisah Para Rasul 10, yaitu 1. Doa yang setia sehingga Tuhan mau memberkati. 2. Allah tidak membedakan orang dari suku manapun, dari kalangan manapun, sekalipun kekurangan atau miskin, karena Tuhan kita adalah Tuhan bagi semua orang. Yang 3, pertolongan serta curahan Roh Kudus yang senantiasa menegur dan menolong kita ketika dalam kesusahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman yang Engkau katakan melalui diri hamba boleh mampu dimengerti oleh semua kami yang mendengarkan melalui YouTube ini dengan segala keterbatasan. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu mengenai Cornelius yang mengingat kami untuk tidak membedakan. Dan kami juga meyakini bahwa curahan Roh Kudus dan doa yang berkuasa atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.